warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan selamat malam juga untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Fagistra Putra dengan NIM 64241671. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi manajemen pemasaran dalam studi kasus strategi pemasaran PT Vivo, dan untuk materi yang kedua yaitu dalam studi kasus strategi bisnis transportasi online atau cuanji. Untuk yang pertama, strategi PT Vivo. PT Vivo Mobile Indonesia merupakan anak perusahaan Vivo Teknologi atau COLTV dari Guangdong, Tiongkok, yang didirikan pada tahun 2009 sebagai bagian dari BBK Elektronik atau bersama Oppo dan Realme. PT Vivo Indonesia sebaiknya menerapkan strategi menetapkan harga bisnis mulai untuk smartphone andalan dengan spesifikasi premium seperti Snapdragon Gen 5 dan kamera 50 megapiksel Sony IMX921. Mengingatkan persaingan ketat dari Xiaomi, Realme, Samsung, dan iPhone di pasar Indonesia yang sangat sensitif. Baik, strategi penentuan harga. Strategi penetapan harga berbasis nilai paling tepat karena penekanan nilai premium yang dirasakan konsumen atas fitur unggulan, bukan hanya biaya produksi. Menurut Kotler dan Keller 2016 dalam buku Manajemen Pemasaran, strategi ini melibatkan penetapan harga berdasarkan persepsi nilai pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan stabil, niaga daya saing. Berbeda dari cost plus pricing yang kurang fleksibel terhadap dinamika pasar. Teori kedua dari Kotler and Armstrong menyoroti keterangan harga sebagai faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian, sehingga Vivo perlu meningkatkan stabilitas harga untuk resale value tinggi seperti pada X200 Pro sekitar 17.900.000. Baik, next untuk strategi penekanan pasar kompetitif. Perang produk smartphone melibatkan Samsung dalam 20% pangsa pasar, fokus premium stabil. Yang kedua ada Xiaomi 17%, harga agresif. Lalu yang ketiga ada Realme, inovasi murah. Dan keempat ada iPhone, harga tinggi tetapi loyalitas merek. Dengan Vivo di posisi keempat dalam 14%, Vivo kalah dalam persediaan merek premium tapi unggul di kamera dan stabilitas harga dibandingkan Xiaomi yang turun cepat. Strategi diferensiasi Porter direkomendasikan dengan fokus pada fitur untuk seperti telephoto, periscope, dan refresh rate 144 Hz untuk segmen menengah ke atas. Buku Strategi Kompetitif Michael Porter tahun 1980, stres diferensiasi menciptakan loyalitas melalui atribut untuk yang sulit ditiru. Didukung jurnal tentang strategi komunikasi bisnis Xiaomi yang menguasai pasar melalui pemasaran agresif. Vivo bisa turun dengan kampanye fitur premium. Baik, next untuk analisis SWOT PT Cuanji. Di sini ada 4 kolom, faktor Cuanji, Gojek, dan juga Grab. Dari masing-masing memiliki kekuatan dan juga kelemahan masing-masing. Untuk yang pertama, kekuatan dari Cuanji sendiri, teknologi baru, biaya operasional rendah sehingga pendatang baru dan keanehan modal lokal. Lalu Gojek, proper pasar, ekosistem lengkap atau multi layanan berbasis driver besar. Grab sendiri, keamanan tinggi, kenyamanan premium, ekspansi regional.
Lalu untuk kelemahan, berdasarkan merek rendah, driver jarang terbatas kurang dana investasi. Untuk Gojek, harga kompetitif tetapi komisi tinggi bagi pengemudi. Tarif lebih mahal untuk driver sendiri, tarif lebih mahal tergantungan merchant. Untuk peluangnya sendiri, segmen terlayani di kota ter 2/3 Indonesia, integrasi untuk efisiensi. Lalu untuk Gojek, ekspansi GTV 159 triliun Q2 2025 melalui GoTo. Untuk Grab, domisili retailing lewat kenyamanan. Untuk ancamannya sendiri, untuk Cuanjek, domisili Gojek, Grab, atau pasar matang 2025. Regulasi pemerintah, kegagalan seperti Uber atau Nujek. Untuk Gojek sendiri, rivalitas Grab, rugi besar 142 miliar. Untuk Grab, persaingan harga GoTo. Oke, baik, next. Segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi, yang pertama ada segmentasi geografis atau tier 2/3, demografi 18 sampai 35 perkotaan, psikologi hemat sampai aman, perilaku harian sensitif harga. Untuk penargetan sendiri dibedakan harga menengah ke bawah di luar kota besar, hindari tabrakan seperti Lady Jack. Untuk positioning, loker terjangkau ramah. Menurut Coulter Keller 2015, adaptasi STP Grab sukses menengah ke atas. Next. Untuk strategi model bisnis sendiri, pilih platform ekonomi atau platform multisisi seperti Gojek, menghubungkan pengguna driver melalui aplikasi dengan pendapatan dari konsumsi. Alasan dari Osterwald dan Pickner 2010 dalam bisnis model generation canvas, tekanan value propositioning murah untuk skala cepat di pasar ride hailing berdasarkan SWOT atau kekuatan biaya rendah, dan STP atau target tier 2 menekankan persaingan melalui fokus strategi porter, memanfaatkan peluang yang belum terlayani untuk diferensiasi harga, menghindari ancaman domisili dengan jaringan lokal kuat bukan asumsi. Untuk daftar pustakanya sendiri, di sini ada buku akademik dari Coulter Keller, KL 2016, manajemen pemasaran edisi ke-15, penerbit Erlangga. Untuk buku yang kedua yaitu Coulter Keller and Armstrong G 2002, prinsip-prinsip pemasaran edisi ke-11, penerbit Salemba 4. Untuk jurnal umum sendiri, daftar pustakanya ada analisis persaingan antara Grab dan Gojek, menggunakan analisis SWOT, jurnal teknik manajemen dan industri Pemosada 2025. Strategi yang kedua ada strategi PT Gojek dalam menerbitkan transportasi publik meneliti kekuatan ekosistem Gojek dan peluang ekspansi ride hailing. Untuk analisis SWOT, sebagian besar perumusan strategi jurnal teknik industri Uniga. Strategi SO untuk Cuanjek berdasarkan SWOT. Pasar smartphone Indonesia tumbuh 12% pada Q3 2025. Telset ID 24 November 2025. Pangsa pasar Vivo 14%, Samsung 20%, Xiaomi 17%. Baik. Oke, baik, thank you. Sekian presentasi dari saya. Saya Ramadhani Fagih Suraputra. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo guys, sekarang bersama saya Ramadhani Fagih Suraputra. Saat ini saya sedang melakukan observasi lapangan terhadap PT Alfamart dan Indomaret.
Dan sekarang saya bersama karyawan, sama saya karyawan Indomaret. Lalu saya bagaimana kondisi persaingan dengan kalau sejauh ini sih persaingan itu berjalan dengan normal. Kalau untuk customer biasanya cari dari perbandingan harga dari kelompok dan itu juga balik ke masing-masing. Karena setiap kelompok itu ada keunggulan masing-masing lah. Jadi gitu ya. Oke, baik, untuk pertanyaan yang kedua di sini, apa perbedaan Indomaret dibandingkan dengan kalau pembawa Indomaret itu kebanyakan menggunakan makanan yang cepat saji, dan juga dia ada beberapa item yang memiliki private label kayak produk-produk dari Indomaret tertentu. Jadi problemnya ya mereka tanya di Indomaret. Baik, next. Saya mau nanya apa kelemahan dari Indomaret dibandingkan dengan Alfamart? Kalau Alfamart itu lebih banyak kelemahannya dibanding Indomaret. Kalau untuk kualitas harga sebenarnya sih lebih mahal Indomaret sih dibanding Alfamart, karena juga kayak item-item produk di Indomaret juga kan, dan selagi ada juga kayak hasilnya juga panjang. Tapi untuk dibanding Alfamart itu Indomaret juga memiliki kualitas kelebihan juga ya. Pasti ada. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih, mengapa Indomaret membuka toko berdasarkan Alfamart sekitar 100 km? Itu apa? Ya pasti pertama tuh udah kurang, dan juga apa ya, buat persaingan antara Indomaret dan Alfamart. Tapi kalau kita ada Indomaret, seperti itu ya pasti ramai aja, pasti. Tapi kalau persaingan kan itu tergantung dari tergantung juga sih, kalau saya tergantung pelayanan juga sih, pelayanannya nomor satu, dan juga kayak service kalau mungkin pertanyaan itu ya terima kasih banget atas waktunya sama-sama. Sorry banget ya sekali lagi terima kasih. Selamat malam Mas. Halo, selamat malam guys. Saya Ramadhan Fajar Putra. Saat ini saya sedang melakukan obrolan lapangan terhadap salah satu customer atau pelanggan dari Indomaret. Dan sekarang saya bersama Mas Deden. Deden ya. Kita
lapangan terhadap Alfamart. Sekarang saya sedang bersama salah satu karyawan dari Alfamart dan bagaimana kondisi persaingan yang digelar di pada tahun 2020 dan Alfamart itu masih untuk persaingan juga masih kita lebih pertanyaan ketiga, apa kelemahan dari Alfamart sendiri? Banyak yang tahu ya. Jadi kita beli jadi barang dari situ agak kurang ready. Mungkin karena untuk menarik konsumen lebih banyak kali ya. Jadi itu bisa merebutkan promo gitu. Itu wajar sih. Jadi karena bisa dari saya pribadi sih, kalau dari pertanyaan Mas tersebut, yang pertama saya lebih suka belanja di Alfamart karena saya merasa di Alfamart itu memiliki diskon yang bisa dibilang lumayan banyak. Dan selain itu juga, selain saya sudah belanja di Alfamart, saya juga memiliki member. Member ya? Iya betul. Jadi ya mungkin kurang lebih untuk apa saya suka belanja. Berarti salah satu faktor utamanya itu member lah ya? Iya, itu member dan juga diskon-diskon di Alfamart yang menurut saya menarik. Pertanyaan kedua nih Mas, next ya. Untuk pertanyaan kedua, menurut Mas Bagus sendiri nih, apa kelemahan Alfamart menurut Alfamart? Karena kan dekat sini juga ada Alfamart nih. Menurut saya dari Alfamart dan Alfamart sendiri ya, saya sih lebih prefer ke cara penanganan pelayanannya, betul pelayanan dari itu saya bilang yang sangat baik.
tidak ada customer yang membeli agama. Jadi salah satu untuk pelayanan lah ya. Dan untuk layanan Itu sangat memuaskan gitu. ya saya juga menurut saya barang dia itu lengkap juga sih. Harusnya jadi segala belanja. Mungkin itu aja sih gitu ya. Sebelumnya terima kasih banget Mas bagus sudah bersedia untuk saya wawancara. Ini itu aja sih kalau mengenai waktunya nih. Lanjut kalau sudah kalian bisa. Siap tadi.